Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memasuki materi saya yang kedua mengenai teknik penulisan karya ilmiah. Baik, di sini karangan ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan, penyajian, data, dan fakta serta ditulis menurut metodologi yang baik dan benar. Karangan ilmiah dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu pengamatan atau observasi, kemudian percobaan atau eksperimen, dan yang ketiga penelitian atau telaah pustaka. Sini, jenis-jenis karya ilmiah dapat berupa makalah, kertas kerja, skripsi, tesis, atau disertasi. Sikap ilmiah yang perlu kita ketahui yaitu sikap ingin tahu, sikap kritis, sikap terbuka, sikap objektif, sikap menghargai orang lain, sikap berani mempertahankan kebenaran, dan yang terakhir ialah sikap menjangkau ke depan. Kemudian, bahasa yang harus digunakan dalam penulisan karangan ilmiah adalah harus jelas, kemudian lugas, dan kemudian komunikatif. Kemudian tahapan dalam penyusunan karangan ilmiah dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama, persiapan, kedua, pengumpulan data, ketiga, pengorganisasian dan pengomsepan, yang keempat, pemeriksaan atau penyuntingan konsep, dan yang kelima, penyajian. Kemudian, dalam tahap persiapan karangan ilmiah harus pemilihan topik, penentuan judul, dan yang ketiga pembuatan ragangan atau outline. Syarat-syarat pemilihan topik ialah seperti berada di sekitar Anda, kemudian topik yang paling menarik, topik berpusat pada lingkup yang sempit dan terbatas. Yang keempat, topik memiliki data dan fakta. Yang kelima, diketahui prinsip-prinsip ilmiahnya. Dan yang keenam, memiliki sumber acuan. Kemudian, sistematika penulisan karangan ilmiah. Yang pertama, judul. Kedua, kata pengantar. Yang ketiga, daftar isi. Yang keempat, pendahuluan. Yang kelima, isi. Yang keenam, penutup. Dan yang ketujuh, daftar pustaka. Kemudian penentuan judul, seperti masalahnya apa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan. Kata pengantar. Yang pertama, ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, penjelasan mengenai adanya tugas pembuatan karangan ilmiah. Yang ketiga, penjelasan mengenai pelaksanaan. Dan yang keempat, informasi bimbingan. Yang kelima, ucapan terima kasih. Yang keenam, keterbukaan terhadap kritik. Yang ketujuh, penyebutan tempat atau kota, tanggal, bulan, tahun pembuatan, dan nama penulis. Kemudian daftar isi. Daftar isi dapat berupa memudahkan pembaca mengetahui isi karya ilmiah, atau untuk menemukan bagian-bagiannya, misalnya bab atau subbab. Yang kedua, memberikan gambaran menyeluruh tentang isi dan urutan bagian-bagian karya ilmiah. Pendahuluan, latar belakang masalah, tujuan, ruang lingkup, teori, sumber data, metode dan teknik, kemudian sistematika penyajian. Isinya dapat berupa urutan masalah yang dibahas, analisis dan interpretasi, ketiga, ilustrasi atau contoh-contoh, yang keempat, tabel, bagian gambar jika ada. Kemudian bagian terakhir yaitu penutup. Penutup ini dapat berisi simpulan atau saran kalau ada saran. Kemudian yang kedua, simpulan merupakan jawaban permasalahan yang dikemukakan di dalam pendahuluan.
Baiklah, sekian dari materi saya. Jika ada kesalahan dalam penyebutan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.